Oke, selamat siang Bapak Ibu. Dan hari ini adalah sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, kita ingin berbagi di Bapak Ibu. Nah, ini nama saya. Sudah kenal kan dengan saya kan Bapak Ibu kan? Iya. Nah, budaya positif. Kalau dari dua kata ini budaya dan positif berarti budaya itu adalah kegiatan yang sudah dilestarikan. Apa CGP? Ya, CGP ini Pak calon guru penggerak. Nah, oke. Nah, apa saja di budaya positif itu? Banyak bagian-bagiannya Bapak Ibu. Ya, dari mulai menghadapi masalah, mengidentifikasi masalah, bagaimana untuk pendekatan murid dan lain-lain. Nah, ini akan nanti kita berbagi bersama di sini diskusi. Harapannya kita bisa menjadi guru yang bisa menuntut anak kita menjadi apa? Kesepakatannya apa Bapak Ibu? Yaitu menghargai sesama dengan menjadi pendengar yang baik dan saling memberikan apresiasi penguatan. Apresiasi Bapak Ibu ya, bukan menjatuhkan. Nah, jadi di sini kita kegiatannya untuk saling membangun, bukan untuk menganggap argumen kita yang paling benar, tapi kita saling berdiskusi di mana kita bisa membangun diskusi yang lebih baik untuk kemajuan kita masing-masing. Oke, langsung kita. Nah, agendanya yang pertama adalah pembukaan, sudah saya lakukan tadi. Yang pertama materi ini adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Berikutnya kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, jangan kemudian diselipkan ya, restitusi nanti jadi prostitusi pula, enggak. Restitusi. Kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi dan refleksi. Nah, refleksi ini penting. Kenapa? Karena di sini kita bisa menjadi tolak ukur sia-sia atau tidak, atau miss kegiatan kita hari ini. Nah, artinya supaya tahu kita bahwasanya kegiatan kita ini bermakna. Itu perlu Bapak Ibu. Di pembelajaran pun itu perlu. Setiap di akhir kita memberikan refleksi supaya apa? Kinerja kita, usaha kita tidak sia-sia. Ya. Nah, tujuannya adalah nanti setelah kita berbagi ini, Bapak Ibu kita bisa sama-sama memahami pendidikan Ki Hajar menurut Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan konsep budaya. Tentu kita tidak lepas dari budaya yang ada di tempat kita masing-masing, ya, yang berpihak pada murid. Nah, yang kedua, melakukan evaluasi refleksi seperti tadi terakhir ya. Yang ketiga, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Nah, inilah nanti harapannya bisa kita pahami setelah kegiatan ini. Ya. Nah, ini pertanyaan pemantik. Ya, untuk mengetahui bagaimana pendapat Bapak Ibu sebelum kita mulai. Nah, berjalan dari budaya positif ya Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya. Bisa ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa? Dapat ya. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dari dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa? Bisa ya. Nah, itulah pendapat kita bersama, yaitu paradigma belajar atau perubahan paradigma. Ada satu ilustrasi di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini ada gambar tangan genggam. Ya, misalnya ini Pak Matius, dia sebagai A, ya, saya sebagai B. Nah, Pak Matius memiliki sesuatu yang berharga di tangannya, ya kan? Sesuatu yang berharga. Saya ingin tahu apa sih yang ada di situ. Dan Pak Matius harusnya di mana, Pak? Kalau Pak Matius memiliki sesuatu yang berharga, kalau ada orang yang ingin melihat atau meminta, mau Bapak kasih tahu? Ya enggak lah, simpan. Enggak ya. Kalau saya muncul gimana, Pak? Tergantung mujukannya. Oh iya ya, oke. Kalau saya semakin dekat, Bapak mau saya kasih iming-iming ini mau? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Nah, jadi dasarnya seperti Bapak Ibu. Inilah yang sering terjadi ya. Ilusi kontrol. Ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya ilusi.
Jadi selama ini kalau kita memperadigmakan belajar kita itu sebagai guru yang mengontrol murid, itu ilusi. Kenapa? Nanti kita jawab bersama di sini, Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, dikatakan sini ilusi, tentu ada alasannya nanti ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang kali mungkin ya kita punya adik, mungkin kita lebih cenderung terkadang memaksa pada kita ya. Nah, ini adalah perubahan paradigmanya Bapak Ibu. Ketika kita stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu. Jadi jangan kita berfokus kepada sebagai suatu kesalahan. Jadi kita di benak kita itu, paradigma kita itu salah, ya udah salah. Padahal semua kegiatan itu memiliki tujuan. Jadi tujuannya harus kita lihat juga. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yakin kita Bapak Ibu, dengan mengontrol anak itu kita bisa menjamin dia lebih baik? Saya rasa tidak bisa. Karena apa? Karena yang bisa mengontrol diri kita itu ada diri kita sendiri. Nah, itulah yang dikatakan tadi ilusi. Nah, berikutnya inilah dia peta konsep dari disiplin. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan, itu Dr. William Glasser, itu seorang ahli yang mengatakan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Nah, jadi sebenarnya motivasi intrinsik anak itu yang harus kita bangun. Apabila kita hanya selalu membuat pengaruh eksternal, ekstrinsik ataupun pengaruh dari luar dirinya, itu akan sifatnya akan jangka pendek. Artinya apa? Ketika ada yang mengontrol dia, maka dia akan berlaku seperti yang diminta oleh yang kontrol. Saya ilustrasikan misalnya, saya sebagai guru, Miss ini sebagai murid melakukan kesalahan. Berapa kali kita selalu mengatakan salah gini, harus seperti ini, padahal motivasi intrinsiknya masih belum terbangun. Nah, jadi ketika saya tidak ada, apakah mungkin dia melakukan hal yang sesuai dengan saya paksa tadi? Saya rasa tidak mungkin ya Bapak ya. Jadi juga saya tanya sama anak-anak kita di rumah belajarnya, ya ketika ada orang tua aja atau ketika les. Jadi ketika ada pengaruh eksternal itu dia dipaksa. Padahal sebenarnya bukan itu intinya. Motivasi intrinsiknya yang harus kita bangun. Nah, jadi nilai-nilai kebajikannya yaitu seperti profil pelajar Pancasila yang beriman, berbineka global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis sehingga dia bisa hidup mandiri. Nah, ini teori motivasi Bapak Ibu. Ini motivasinya. Ini ya. Ada motivasi eksternal. Apa itu? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, ini mungkin respon dari yang kita paksa tadi, yang kita berikan tadi stimulus bahwasanya harus lakukan ini, harus seperti ini. Nah, yang kedua, motivasi eksternal yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu kalau anak kita berpikir seperti itu, berarti ada yang mempengaruhi instruksi itu, yang ekstrinsik ataupun yang dari luar, paksaan istilahnya. Kemudian ini dia motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Jadi dari situ ada nilai positifnya. Ya, dia ada nilai positifnya. Apa yang akan saya terima? Menjadi apa saya ketika saya melakukan itu? Bukan apa yang akan terjadi pada saya, tapi apa yang kita terima, yang masuk ke diri kita. Itulah dia unsur motivasi internal
yang tujuan disiplin positif. Nah, sekarang kita masuk restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan Bapak Ibu, bukan merubah kesalahan. Nah, memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Mungkin ini saya juga sebelum ikut pendidikan ini tidak menerapkan ini, belum tahu ini. Jadi kerap-kali ketika saya mengajar, saya yang mencari solusi bagi anak itu. Padahal seharusnya supaya dia bisa berpikir kreatif, mandiri, memecahkan masalahnya sendiri, harusnya dia yang mencari solusinya terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan, harusnya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Itu nanti akan kita dengarkan apa yang harus kita lakukan. Ya Bapak Ibu ya, di sini saya tidak mengajari, saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari. Sekali lagi Bapak Ibu ya, saya tidak mengajari, saya ingin berbagi apa yang saya pelajari. Nah, ini ciri-ciri restitusi atau memperbaiki kesalahan tadi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, menebus bukan menebus, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, ini mungkin kerap kali anak-anak kita ini sering senggol-senggolan, marah-marahan, ya kan? Ejek-ejekan. Nah, ini perlu juga kita membuat langkah-langkah restitusi. Kenapa sih? Mungkin kita hadapi satu anak, setiap hari pasti ada laporan kepada kita, dia juga ngejek-ngejek. Pasti ada. Berarti apa? Ketika kita mengontrol dia, memang nyatanya tidak berhasil Bapak Ibu. Itu suatu fakta itu. Nah, kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tawarannya gimana? Ayo, kalau kamu nanti berbuat seperti ini, nanti kamu bisa gini. Jangan kita paksa. Kamu harus seperti ini, buat seperti ini. Nah, itu pemaksaan namanya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi menuntut itu ya membantu ya Bapak Ibu ya. Yang keenam, yang kelima, mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter. Ya Bapak Ibu, fokus pada karakternya bukan pada tindakannya. Kemudian yang kedelapan, fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak yang salah itu jangan sampai dia merasa diasingkan oleh teman-temannya. Kerap kali seperti itu dia. Karena mungkin ketika kita nasihati, ya kan, dia merasa aku seperti ini, temanku jadi tidak senang dengan saya. Nah itulah ciri-ciri restitusi, di mana restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini tadi keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, tadi keyakinan berbagi atau kegiatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Demi keselamatan. Karena Demi keselamatan. Keselamatan. Ya, karena demi keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena untuk menjaga kesehatan ya, saya kira gitu ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa Bapak? Belajar disiplin. Biar Disiplin. Nah, jadi itulah keyakinannya. Bukan lagi aku biar jangan ditegur pimpinan, aku biar jangan dipotong gajiku, aku biar jangan bukan seperti itu lagi. Ya, jadi lebih
ke nilai kebajikan diri kita sendiri. Apa yang nilai baik dari kita, ya itulah yang kita lakukan. Jadi dikatakan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itulah dia. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada dua gambar. Yang manakah menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Dan mengapa? Gambar yang mana? Yang ini kah atau yang ini? Yang kiri. Yang Kiri. yang kiri ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau mencoba lagi? Mau mungkin yang berbeda pendapatnya? Yang kanan lah. Ada yang berbeda pendapatnya? Sama semua Bapak Ibu? Oke. Nah, yang kiri inilah menurut Pak Matius kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya. Nah, sebenarnya yang keyakinan kelas itu adalah yang ini. Ya. Saling menyayangi. Kalau datang tepat waktu mengucapkan salam itu nilai kebajikannya adalah disiplin Bapak Ibu. Berarti ini adalah peraturan. Nah, di situ dia. Atau misalnya seperti ini, tidak boleh mengganggu temannya. Berarti nilai kesepakatan kelasnya apa? Saling menghormati. Itu dia. Jadi keyakinan kelas ini mencakup lebih luas itu ya. Peraturan kelas itulah rincian dari keyakinan kelas. Contohnya disiplin. Kan? Disiplin. Datang tepat waktu itulah peraturan. Kan? Ketika mau permisi bagaimana? Itu peraturan. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Contohnya ketika ada ini tabel Y. Ya. Yang mana Pak? Ini. Kenapa? Mana? Ini. Ini dia. Ini kami murid yang semangat belajar Bapak. Itu adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Itu peraturan atau keyakinan kelas? Saya rasa peraturan masih ya. Nah, jadi sifatnya untuk mengatur orang lain itu adalah peraturan Bapak Ibu. Nah, itu Pak ya. Yang ketiga, di sini kami murid yang peduli. Peduli itu adalah nilai kebajikan suatu manusia. Itulah nilai ataupun keyakinan kelas yang harus kita buat di dalam kelas. Ah, ini ada sedikit pemantik sejauh mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Ya, bila ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini menurut Bapak Ibu keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan ya. Kalau ini misalnya, keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Teratur, disiplin ya. Disiplin. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban. Apalagi Bapak Ibu? Oke, itu dulu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nilai apanya? Nilai keyakinannya apa? Disiplin. Nah, mungkin yang lain kita bisa menjawab di dalam hati kita masing-masing ya. Nah, jawabannya adalah selalu kembalikan buku ke tempat itu adalah nilai tanggung jawab Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita mengambil buku, kita harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya, bukan disiplinnya. Ya, di situ kita kan masih paradigma lama kan. Nah, jadi konteksnya ketika kita mengambil tentu harus ada kata kembali. Itu adalah keyakinan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, ini yang berikutnya Bapak Ibu. Perbedaan hukuman atau konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Kalau saya tanya, mungkin kita sekedar berbagi. Menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu bedanya apa ya?
Mungkin dari saya pribadi ya, kalau menurut saya sebelum belajar ini, hukuman itu adalah seperti peraturan pelanggaran. Ya, hukuman itu adalah pelanggaran itu, jadi langsung hukum. Konsekuensi itu ya hampir sama juga dengan hukuman. Hukuman juga. Itulah pendapat saya sebelum saya belajar materi ini. Nah, jadi yang benar adalah ini dia. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman. Itu adalah hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan, itu sudah jelas ya, hukuman. Nah, kita ke konsekuensinya saja. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa dia dikatakan konsekuensi? Karena apa, Bapak Ibu? Kenapa jadi konsekuensi? Ya, jadi konsekuensi itu adalah itu lahirnya dari yang sudah di peraturan kita itu, peraturan kelas. Konsekuensinya apa? Mungkin dia kan dicoret-coretnya buku temannya. Konsekuensinya harus apa? Dia sudah merugikan temannya, maka dia harus menggantikan. Kalau hukuman, Bapak Ibu, dia cenderung spontan, dia tidak tertulis itu. Misalnya seperti ini, kan tidak tertulis ketika terlambat harus keliling lapangan, tidak ada kan? Itu hanya pemahaman kita sendiri, paradigma kita yang membuat kita memberi kebijakan atau hukuman kepada anak mengelilingi lapangan. Tapi kan tidak secara tertulis. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itulah hukuman. Tetapi konsekuensi, sesuatu harus terjadi, belum tentu menyakitkan. Itu dia. Yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi jangan pula ketika kita memberi konsekuensi, efeknya itu berkepanjangan. Jadi ingatnya jatuh, jumpa bapak itu jadi tidak senang saya lihatnya. Jumpa dengan kita pun dia, kalau bahasa Bataknya mamidi. Nah, mamidi dia gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Kita harus jadi guru yang disenangi, tapi kita membuat dia nyaman, pasti dia senang sama kita. Kita buat dia nyaman belajar, pasti dia akan senang dengan kita. Pak, Ya Pak. kalau ada pertanyaan kayak anak SD ya, matematika paling tidak tahu menghafal kali-kali. Ya. Itu apa kita buat? Hukuman, kalau hukuman itu dulu seperti ini, kalau untuk konsekuensi apa kita buat bisa? Konsekuensinya kalau misalnya dia kan tidak apa berkali-kali, ya tentu konsekuensinya belajar terbaik apanya. Nah, itu kalau seperti itu kasusnya, pasti ada kaitannya lagi dengan kemampuan siswa. Nah, jadi jujur saja Bapak Ibu, saya ya, tidak pernah saya membuat identifikasi kemampuan siswa itu. Kenapa perlu? Karena porsi dari materi, kemampuan akal pikir seorang anak itu tidak sama. Jadi ketika kita ritmenya cepat, ternyata anak kita ada yang lambat. Apakah anak itu yang salah? Ini sudah Bapak Ibu ya. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu identitas hukuman yang gagal. Konsekuensinya tadi kan sesuatu harus terjadi. Terus restitusinya memperbaiki gimana? Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi dia yang harus memilih gimana cara memperbaikinya. Gitu. Dia sudah tahu itu salah, sesuatu itu sudah terjadi, harus dia mencari tahu bagaimana aku ya biar aku tidak melakukan kesalahan itu lagi, biar aku tidak seperti ini lagi. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang kemarin sini, saya panggil si Kaisar dengan si Stefano, karena saya lihat mereka sering kali terlambat dan sering contek. Saya berikan si Kaisar, puji Tuhan saya rasa 2 hari ini atau 3 hari ini dia tidak pernah terlambat. Ya 2 hari 3 hari ini kan. Nah puji Tuhan lagi, mudah-mudahan tidak akan pernah terlambat lagi. Karena apa? Ada langkahnya restitusi terakhir.
Dia yang tahu dia terlambat benar atau tidak kita identifikasi, baru kita validkan lagi informasi yang dari dia itu. Benar nggak sih yang dilakukannya itu? Baru kita suruh dia, kita minta apa yang kamu lakukan kalau kamu sudah tahu seperti itu. Yakin, komitmen, nah itu. Nah inilah apa contoh kesepakatan pembelajaran yang saya buat. Nah jadi saya panggil itu kesepakatan belajar ini Bapak Ibu bukan datangnya dari kita aja. Kenapa? Karena kalau belajar itu terjadi hubungan antara dua arah ya, yang mengajar dan yang diajar. Tentu kita harus tahu yang kita ajar ini maunya gimana supaya mereka belajar nyaman. Nah, seperti saya di kelas 6 ketika belajar TIK, Pak, maunya ada internetnya koneksi apa? Biar siap kami tugas, bisa kami misalnya main game. Yakin? Saya bilang, yakin Pak, tapi tidak bisa saya penuhi. Kenapa? Karena berkaitan lagi dengan sekolah, dengan keuangan seperti itu. Kemudian misalnya olahraga, Pak, alat olahraganya harusnya maunya ada ini Pak, ini Pak. Bola basketnya harus ada 6 Pak, karena saya senang dengan bola basket Pak. Nah, jadi kan kita tahu gitu kan, oh ternyata anak ini nyamannya ketika dia belajar seperti ini. Nah, itu penting Bapak Ibu. Ya. Jadi saya panggil 2 orang, mewakili perempuan dan mewakili laki-laki. Seperti teken kontrak Bapak Ibu. Saya bikin tentang saya, laki-laki dan perempuan. Supaya mengesahkan bahwasanya itu adalah kesepakatan bersama, bukan kesepakatan hanya guru aja. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar manusia saya rasa sudah tahu lah ya semua ya. Yaitu cinta kasih, penguasaan. Ini 5 posisi kontrol. Apabila guru sebagai penghukum ya, ada 5 ya. Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, nanti kita bisa lihat mana yang terbaik sebagai guru. Sebagai apa posisi kita? Sebagai penghukum Pak. Yang tapi yang jelas, ketika kita memposisikan diri kita sebagai ini, yang 2 ini, identitasnya gagal. Artinya bukan itu yang terbaik. Nah, misalnya nih penghukum. Guru berkata, ketika kita sebagai penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, maka identitasnya gagal. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, jadi gagal. Terus hasilnya apa? Setelah guru mengatakan itu, murid akan memberontak. Murid akan memberontak menyalahkan orang lain. Terkadang pun mau berbohong. Kenapa? Itu kita menunjuk-nunjuk, menyindir. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Iya, berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kenapa ya? Karena setiap jumpa marah. Nanti marah-marah lagi itu. Marah-marah lagi itu. Jadi murid itu terkadang itu dia tidak memperdulikan kita karena dia ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi langsung ke manajer saja ya Bapak Ibu ya. Jadi, nah, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, inilah dia namanya identitas berhasil atau sukses. Ya. Dimana ketika guru berbuat guru yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu tadi seperti saya pertama kan pertanyaan pemantik. Supaya apa? Kita tahu pemahaman anak itu di awal gimana. Nah, jadi kita bisa mengembangkan tuh. Oh ternyata dia, misalnya kita udah membuat desain pembelajaran materi. Oh ini hari ini, ternyata udah dipelajari, 80% udah tahu. Ya kita buat kreativitas kita. Kita kembangkan lagi materi ajaranya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itulah kita ketika kita sebagai manajer. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nanti mungkin. Nah ini tugas sedikit kita seperti tadi lagi, pemantik ya, untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sambil mengatakan kontrol mana nih? Sebagai penghukum kah? Ini sebagai penghukum kah? Atau pembuat orang merasa bersalah kah? Atau teman, pemantau, atau manajer? Itulah pilihannya Bapak Ibu ya. Inilah teksnya. Ketika pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu siapa yang kerap kali mengatakan itu? Posisinya sebagai apa?
Ya, nanti kita jawab masing-masing dulu. Kalau mau dicoret-coret boleh dibuat dicoretannya ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisinya mengatakan ini sebagai apa? Sebagai manajer kah, penghukum kah, membuat orang merasa bersalah kah? Ya, ayo lakukan demi ibu dan bapak. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Seperti bunyi kan ada bintang gitu. Itu seperti itu dan lain-lain. Nah, jawabannya adalah Bapak Ibu. Kalau yang pertama itu membuat orang merasa bersalah. Ya. Yang kedua itu penghukum. Ya, yang ketiga ini teman. Karena ada kalimat ajakan. Ya, yang keempat pemantau. Dia hanya memantau dia. Dilihatnya baru diberikannya. Itu sifatnya pemantau. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah manajer. Ya, manajer. Jadi kita kembalikan lagi karena itu. Jangan langsung kita kasih solusi ke dia. Gitu. Jadi anak itu enggak nalar kritisnya enggak berkembang. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bernalar kritis. Ya, kemudian yang kelima, kamu selalu yang paling terakhir itu menghukum, menjudge, itu penghukum sama. Nah, inilah dia restitusi Bapak Ibu. Ini yang paling penting untuk memperbaiki. Ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah identifikasi dulu masalahnya, ya, identifikasi masalahnya. Kemudian validasikan, memvalidkan informasi itu, baru menanyakan keyakinannya. Ya, menanyakan keyakinan. Kalau menstabilnya, kita lihat langsung contohnya. Ini adalah contohnya. Menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas atau mengidentifikasinya. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada yang manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah. Apakah pernah kita menyampaikan ini ketika anak kita melakukan suatu kesalahan? Saya sendiri saya rasa enggak, belum pernah. Setelah saya belajar ini saya lakukan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu. Masalah ini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau sudah ada suatu masalah, kan kita cari-cari siapa yang salah, siapa yang benar. Solusinya apa? Pertanyaan dulu teman mereka. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu bagian pertanyaan yang dikembalikan lagi kepada murid itu. Jadi dia yang menemukan. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, memvalidasikan kebutuhan. Informasi yang kita terima tadi, kita validkan kebutuhan apa yang perlu amanah itu. Tadi kan ada 5 kebutuhan manusia, kasih sayang dan lain-lain tadi kan ada 5. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu, oh ini ternyata anak butuhnya kasih sayang. Oh anak ini butuhnya pengertian, kebebasan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu memvalidasi kebutuhan murid itu. Jadi dari situ kita bisa tahu apa sih kebutuhannya dengan pertanyaan kita seperti ini. Yang kedua Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, tentu ya. Yang ketiga, apa yang penting bagimu? Nah, dari situ pun kita bisa bergerak mengetahui apa sih kebutuhan anak itu. Dan seterusnya Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu ini sudah mau ternyata lereng. Nah ini yang terakhir, mungkin yang beberapa sekali, menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan, memvalidasikan, kita tanya dari kedua rangkaian tadi, keyakinanmu apa? Benarkah yang kamu lakukan? Kalau tidak benar, solusinya apa? Dari solusimu itu, benarkah nanti kamu bisa berubah? Jadi kita yakinkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang meyakinkan dirinya sendiri. Seperti itu.
Dan jadi solusinya datang dari dia dan kembali ke dia. Nah, itulah dia Bapak Ibu ya. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Itulah tadi keyakinan kelas. Nah, itu makanya perlu nilai-nilai universal yang telah kita sepakati sama. Kelas yang ideal itu seperti apa? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang meyakinkan dia untuk merubah dirinya. Itulah intinya. Ya. Nah, inilah intervensi 30 detik. Mungkin ini kita next saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bagian dari refleksi Bapak Ibu ya. Bagian dari refleksi. Saya mau ini feedbacknya. Dan tadi saya tanya yang berbicara kan. Saya mau juga melihat apa yang saya omongkan ini nyampe nggak sama ibu nih? Ada nggak yang diterima ini? Jangan-jangan seperti mendongeng saya ini, ya kan? Ada kali seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu ya, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu dapatkan paradigma apa Bapak Ibu? Nah, mungkin dijawab di masing-masing lah ya. Ini mungkin karena waktu apa ini waktu ya. Nah, kondisi dan situasi di dalam tubuh kita masing-masing. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Nah, ada yang bahagia, mungkin ada yang bosan ada nggak? Nggak ada ya, ya puji Tuhan Bapak. Kalau aku bertengkar di otak. Oh, Bagian terima sih. iya, boleh itu bagus Pak, itu bagus. Berarti ada yang masuk daripada tidak ada yang masuk, ya kan? Yang ketiga, peran Among. Among itu tahu kita ya masing-masingnya gimana ya. Seperti apakah yang saya telah lakukan? Nah, nanti ini mungkin nanti bisa dijawab di Google Form yang akan saya kirim ini. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena ini dari kita untuk kita, ya dari kita untuk kita supaya kita juga bisa mengubah paradigma kita. Saya sendiri ada sedikit perubahan. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin lebih banyak nanti perubahannya. Karena saya sudah ada sedikit. Masa Bapak Ibu tidak bisa lebih. Nah, demikian dari saya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dalam lindungan Tuhan sekalian.